Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Nama saya Muhammad Bayu Revansyah, STB 4773, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izin dosen menyesuaikan. Di video ini izinkan saya untuk memaparkan materi yang saya angkat, yakni pengembalian kerugian negara melalui peradilan. Proses dalam mengembalikan kerugian negara. Pengembalian kerugian negara melalui peradilan adalah mekanisme hukum untuk memulihkan kerugian akibat tindakan merugikan seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Proses ini dimulai dengan penyelidikan oleh KPK, kejaksaan, atau kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Setelah bukti cukup terkumpul, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa di pengadilan. Dalam persidangan dilakukan pemeriksaan saksi, presentasi bukti, dan pembelaan terdakwa. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memutuskan hukuman dan pengembalian kerugian negara, baik dalam bentuk pembayaran sejumlah uang atau penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Pembantuan dalam mengembalikan kerugian. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengambilan kerugian negara melibatkan Kementerian Keuangan atau BPAN untuk mengelola aset yang disita atau dana dari terdakwa. Kadang diperlukan kerjasama internasional untuk pemulihan aset di luar negeri. Mekanisme ini penting untuk menghindari kerugian finansial negara, memberikan efek jerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kemudian, melalui instrumen pidana, pengembalian kerugian negara melalui peradilan dan sanksi bagi menteri melalui instrumen hukum pidana adalah proses hukum yang penting untuk menangani kasus korupsi dan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, termasuk menteri. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, penyidikan. Proses awal di mana lembaga penegak hukum mengumpulkan bukti terkait dugaan tindak pidana. Penyidikan dilakukan secara teliti untuk memastikan keberatan bukti yang cukup untuk menuntut. Kedua, penuntutan. Setelah penyidikan selesai, jaksa akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap menteri yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, pengadilan. Proses di mana menteri yang didakwa akan dihadapkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini melibatkan persidangan di mana bukti-bukti diajukan dan argumen hukum dipertimbangkan. Keempat, putusan. Hakim akan memutuskan apakah menteri bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, sanksi hukum seperti pidana penjara tentu akan dikenakan. Kemudian, kelima, pengembalian kerugian. Jika terbukti bersalah, menteri dapat diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini bisa berupa restitusi uang atau aset yang diperoleh secara tidak sah. Kemudian keenam, pemulihan aset. Selain itu, pengadilan dapat memerintahkan pemulihan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk memastikan bahwa
dana publik yang disalahgunakan kembali ke negara. Ketujuh, sanksi tambahan. Terlepas dari pengembalian kerugian, menteri yang terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan seringkali menghadapi sanksi tambahan, seperti larangan untuk memegang jabatan publik atau politik di masa depan. Kemudian kita memasuki materi melalui instrumen perdata. Pengembalian kerugian negara melalui instrumen hukum perdata adalah proses yang penting dalam menangani kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, termasuk menteri. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Instrumen perdata. Kerugian negara. Kerugian negara dapat terjadi akibat tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang merugikan keuangan negara. Kemudian, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat negara, termasuk menteri, dapat terlibat dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara. Proses hukum perdata yakni terdiri dari penyelidikan, gugatan, persidangan, hingga putusan. Putusan. Pengadilan dapat menetapkan kompensasi uang atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara untuk menggantikan kerugian yang disebabkan. Kemudian ada restitusi. Yang merupakan terdakwa dapat diwajibkan untuk mengembalikan aset atau keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian pengembalian aset. Pengadilan perdata juga dapat memerintahkan pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah atau penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian kita masuki materi sanksi bagi menteri melalui instrumen hukum perdata. Yang pertama itu kasus hukum perdata. Menteri terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi dapat diproses hukum perdata untuk menentukan tanggung jawab mereka. Kemudian gugatan perdata. Negara atau lembaga berwenang dapat menggugat menteri yang menyalahgunakan kekuasaan yang diduga bertanggung jawab atas kerugian negara. Kemudian masih di materi sanksi bagi menteri melalui instrumen hukum perdata, yaitu putusan pengadilan. Pengadilan perdata dapat memutuskan mengembalikan kerugian negara atau membayar ganti rugi berdasarkan bukti dan argumen dalam persidangan. Kemudian pengembalian aset. Pengadilan perdata juga bisa memerintahkan pengembalian aset tidak sah oleh menteri dari tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan mereka. Contoh implementasinya, pertama itu ada kasus-kasus korupsi. Menteri atau pejabat tinggi negara dituntut secara perdata untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian pengembalian kerugian. Putusan pengadilan perdata seringkali memerintahkan pengembalian atau kompensasi uang terdakwa. Kemudian ada pemulihan aset. Pengadilan perdata juga dapat memerintahkan pemulihan aset dari tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Jadi, kesimpulan dari materi ini, pengembalian kerugian negara melalui hukum perdata adalah langkah penting untuk memastikan akuntabilitas dan memulihkan dana publik. Kerjasama antara lembaga,
penegak hukum, jaksa, dan pengadilan sangat diperlukan dalam menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin itulah materi yang dapat saya paparkan dalam video ini. Materi ini sebagai pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Lebih sekian video dari presentasi ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Taruna Utama, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56, Muhammad Berfansa, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun materi yang belum wajar untuk dipaparkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.